Iya, guru sejati itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, Mas. Nggak jauh kok. Kalau kita bisa mengenali diri sendiri, Mas, otomatis kita nanti ketemu. Guru sejati itu bukan sosok loh, Mas. Bukan ya? Bukan loh, Mas. Guru sejati itu kalau menurut saya, Mas, ya, Iya. itu dalam bentuk Go. Oke, Mas. Kalau misalnya jenengan berkunjung ke berbagai tempat gitu ya, Mas, Iya. ya, berbagai daerah gitu ya. Kalau saya kan paling cuman suasana aja, Mas. Waduh, enak-enak kalau pas di Batu tuh suasananya sangat luar biasa. Iya. Dibanding dengan di Tuban atau di tempat lain gitu. Nah, kalau pengalaman jenengan sendiri gimana, Mas? Kalau pas di keluar kota kemana gitu, ada nggak sesuatu yang beda itu? misalkan gini, Mas, saya berkunjung ke kota A atau B ini, Mas, ya. Pas kalau masuk perbatasan atau pas di pertengahan itu saya selalu cium aroma, Mas. Aroma khas daerah itu ada aroma, Mas. Beda-beda, Mas. Beda-beda banget, Mas. Oke. Setiap tanahnya, setiap udaranya, setiap apanya. Ya itu, Mas, aroma, Mas. Contoh perbedaan yang paling mendasar aroma kota ini sama kota Susah ini. ya dijelasin Gitu ya? itu ya. Nah, terus, Kalau di soal- Kediri saya itu aromanya khas banget, Mas, itu, Mas. Khas banget. Terus di tempat Mas Hendra Iya. itu ada khas banget, Mas. Yang nggak bisa diceritain, nggak bisa digambarin. Di Surabaya ya, semacam itu, Mas. Iya. Ngomong-ngomong soal Kediri barangkali, ada leluhur yang telah Kediri nggak, Mas? Kira-kira? Atau mungkin jenengan ini kan menurut saya spesial, beda lah dari teman-teman yang lainnya gitu. Ada nggak leluhur atau nenek atau kakek yang kemudian mengalami proses perjalanan laku spiritual dulu gitu? Kalau dari pihak ibu ada, Oh, memang, gitu. iya. Kalau di kampung dulu kan sering menyembuhkan orang-orang sakit semacam itu. Ya mungkin keturunan dari itu juga, saya nggak tahu, Mas, ya. Iya. Atau gift langsung dari yang kuasa, Mas. Oke, sorry saya masuk agak ke ranah privat barangkali. Pernah nggak sih ada pengalaman, misalnya ada orang sakit, terus tiba-tiba kemudian jenengan dimintai tolong untuk membantu menyembuhkan, juga bisa diceritakan, Mas? Sebenarnya kalau menyembuhkan saya nggak bisa, Mas. Iya ya. Kalau perubahan bisa Oh. berubah, berangsur. Contoh-contoh, itu Mas, bisa. contoh. Kasuistisnya seperti apa? Contohnya, Banyak nggak Bapak ini? Contoh ya, aja. ya, contoh aja, Mas, ya. Contoh, Mas. Ya ini ada orang ya udah puluhan tahun sakit ya, Iya. udah nggak kerja, udah nggak ada penghasilan, Mas, ya. Gak tahu saya tangani. Awalnya sih jatuh dari genteng, Mas. Oh. Jadi jalannya tuh bungkuk gitu. Saya apa ya, 2 kali ya nggak salah sembuh. Sekarang ini WA saya udah kerja lagi, Mas. Enggak, itu proses penanganannya gimana, Mas? Iya, mungkin secara non fisik spiritual, terus secara fisik juga. Fisik. Diwujud mungkin ya? Bukan dipijit, Mas, ya terapi kecil-kecilan. Terapi Mas. kecil-kecilan. Iya. Tapi harus diperbaiki ininya, Mas, ininya dulu, Mas. Mindset. Iya, mindsetnya Penting penting, ini. banget, Mas. Mindset itu penting banget. Oh. Jadi kalau kita mau ngobatin atau mau apa, ya udah pertama ya kita ngomong sembuh ya gitu aja. Berarti faktor prosentase terbesarnya sebenarnya dari pikiran dong? Iya, dari pikiran, semua dari pikiran, Mas. Penyakit itu dari pikiran. Iya. Makanya hati-hati dengan pikiran. Pikiran itu kadang-kadang ya itu kalau udah menyatu dengan kalbu kita, dengan waduh, pikiran kan cenderungnya seperti monyet, Mas. Iya. Lari ke sana, lari ke sini. Iya. Ya kan? Oh, pantes, Mas. Ada orang dulu dia berada di titik terbawah,
terus kemudian dia naik puncak ya, Iya. kembali lagi ke titik terbawah, naik lagi, hancur lagi, akhirnya dia bisa melambung terus ke atas dan nggak pernah ke bawah. Itu rahasianya setelah diteliti, itu ternyata setelah dia mengikuti Ramtha School of Mind di Australia. Jadi dia sekolah kekuatan pikiran. Ibarat kita masuk ke sebuah hutan itu bawa kompas, Mas. Jadi dia nggak kesasar gitu. Jadi intinya berkelimpahan ilmu dulu baru berkemakmuran. Ya. Nah, orang kadang salah, ya kan, salahnya ditinggali warisan banyak, tapi karena nggak ada ilmunya, hancur semuanya, habis semua tuh harta. Ya, Jadi memang sekali lagi pikiran, Mas, ya. pikiran, mindset itu yang perlu diperbaiki, Mas. Yang utama mindset. Cuman kadang-kadang kita bicara seperti ini, perjalanan prosesnya itu ya panjang, Mas. Betul, Ya. betul. Nggak semudah Nggak semudah balikan tangan juga kita ngomong kayak gini mindset. Kadang orang nerima kayak gini, apa ya mindset lah, bullshit lah, omong kosong lah kayak gini. Tapi sebenarnya titik utamanya di situ, Mas. Iya. Kadang sih yang jadi masalah tuh sebenarnya gini loh. Kita pengen sesuatu, ya kan? Iya. Kita pengen sesuatu. Wah, aku nanti bulan ini pengen ini. Langsung sama batin tuh dibantah. Konti sangkane. Nah, saat itu juga kan itu yang berat mengalahkan itu loh. Ya sebenarnya bantahan itu, Mas, yang mengakibatkan mengcancel keinginan kan di situ, Mas. Makanya kadang-kadang gini, Mas, pikiran sama yang di sini itu harus satu. Selaraskan deh irama semesta, Mas. Nanti kalau sudah jadi satu, semesta pasti mendukung, Mas. Salah satunya kan di situ. Satu, Mas, kita tuh lahir ditempatkan di semesta ini. Ya, hargai semesta itu. Apapun lah, semua makhluk hidup lah. Itu aja sih intinya. Berarti kalau menyadar diri kita harus benar-benar memang percaya utuh 100%. Iya, Harusnya begitu. ya idealnya. harus, Mas. Iya. Tapi kan memang ya tidak gampang sampai kepada benar-benar aku yakin itu kan nggak gampang juga, Mas ya. Contoh nih, Mas, timnas Indonesia kedatangan Juventus gitu ya. Iya. Kemudian persahabatan. Kita kan menang mana ini? Oh, jelas menang timnas Indonesia, dukung timnas Indonesia. Iya. Tapi belief sistem kita membantah. Kamu jelas menang Juventus. Di sana ada Morata, ada Dybala, Iya. dan sebagainya gitu ya. Nah, itu belief system itu yang menjadi masalah kayaknya ya, Mas ya. Keyakinan dalam diri. Betul, pertama itu. Kedua, mental. Kan mental kan termasuk ya di alam pikiran kita juga, Mas. Ya itu. Boleh dia bermain, istilahnya kita bicara sepak bola ini, Mas ya. Boleh dia sebenarnya oke lah, bagus, papan atas gitu kan, kualitasnya bagus. Nah, kalau mindsetnya yakin, pasti kok, Mas, orang bermain tuh pasti rasa grogi, demam panggung itu pasti ada, Mas. Nah, bedanya kan di situ, Mas. Pengalaman jadi atlet apa, Mas? Volley, Mas. Volley? Iya. Di mana dulu? Ya. Maksudnya volley itu kan ada tarkam, Iya, ada apa tarkam. gitu. Sering di pon dulu. Ya lumayan sering, Mas. Di daerah Susah mana ya, ya? sering. Di daerah Ya, mana? Kalimantan, Mas. Sama. Di Kalimantan? Iya. Oh, waduh. Open apa? Ya banyak, Mas, kejuaraan gitu, Mas. Kan tingkatnya provinsi juga, Mas. Gitu. Enggak, maksudnya open, smash atau apa, atau quick atau apa? Oh, Mas. All ya, all ya, all ya. Oh. Siap. Makanya, ya ini, Mas, ini gini. Heeh. Makanya kalau bisa jadi orang tuh jangan multi talent, Mas. Boleh multi talent, tapi tekuni salah satu aja, Mas. Oh, gitu. Iya. Karena kunci kesuksesan di situ, Mas. Boleh orang Indonesia nih, boleh buktikan bandingan dengan negara luar. Di negara kita ini multi talent semua loh, Mas. Serius itu. Betul. Nah, kenapa orang-orang luar itu selalu maju ya? Perkembangannya maju. Karena dia membidangi satu profesi, yaitu kalau yang dia senangin itu yaitu gitu loh, Mas. Mungkin akar masalahnya di pendidikan, Mas. Jadi harusnya kan yang bener itu sekolah itu anak sukanya
olahraga ya sudah, fokus saja dari kecil olahraga. Ya oke lah, ada 1-2 mata pelajaran yang mengiringinya. Iya. Tapi dia fokusnya di olahraga. Kita Betul. enggak. Mulai dari SD, TK udah 14 pelajaran, 15 pelajaran, bagaimana mungkin? Dan Mau- itu harus menguasai semua. mau ujian nasional lah, jelas-jelas saya ini nggak suka matematika, disuruh ujian nasional matematika. Kalau bahasa Indonesia, PKN, agama, ayo. Oh jelas-jelas saya ini ikan, disuruh terbang, lomba terbang sama burung kan nggak masuk Betul. akal. Betul. Sing goblok kan yang nyuruh ini sebenarnya ya nggak mas ya? Itu kita saya mas, jadi susah mas. Tapi kan logis ya mas. Iya logis mas, Sangat tapi memang rasional. kenyataannya kayak gitu mas. Iya. Tapi kan kultur kita kan belum bisa berubah Iya, mas. iya. Salah satunya kan di situ. Tapi minimal paling enggak orang tua harus sadar lah bahwa anak ini tidak bisa dipaksakan, punya passion sendiri-sendiri. Nah parameter passion itu barangkali di samping dia menyukai pekerjaan itu, hasilnya juga bagus. Ya. Senengannya nyanyi ning jeding tapi suaranya gak enak, berarti kan bukan passion ya mas ya. Iya. Hobinya masak tapi masakannya gak enak, berarti kan bukan passion gitu ya. Tapi satu kok, saya pesan ke anak-anak, Hah? attitude kamu yang penting utama, adab. Boleh kamu nggak ranking nggak apa, tapi kamu attitude kamu bagus, adab kamu bagus, rajin, udahlah kamu ngikutin pasti semua. Soal Masuk akal mas, karena kalau attitude bagus, dia kan jadi orang bisa dipercaya. Iya. Orang kalau bisa dipercaya itu nggak usah nyari kerja, itu banyak kerjaan yang nyari. iya mas. Jadi manusia itu jangan sampai mas kalau kehilangan kesehatan pasti yang anu kan badan kita mas, Iya. pilihan uang Heeh. biasa mas, nggak ada. Tapi kalau kehilangan attitude mas, kehidupan hancur mas. Oke. Itu karakter itu harus dibangun. Iya, oke mas. Sebelum dilanjutkan sama Mas Andi barangkali, saya ingin sedikit panjenengan bercerita. Banyak orang bingung nyari guru sejati, ya kan? Bingung puntang-panting ke sana kemari mas. Malah Iya. justru nggak nemu yang dicari, malah ditipu orang. Gitu. Apa pesannya panjenengan mas kepada teman-teman kita? Guru sejati mas ya. Iya. Ya ini mohon maaf, mungkin ini opini saya aja mas Oke. ya. Ya guru sejati itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri mas. Nggak jauh kok. Kalau kita bisa mengenali diri sendiri mas, otomatis kita nanti ketemu. Guru sejati itu bukan sosok loh mas. Bukan ya? Bukan loh mas. Guru sejati itu kalau menurut saya mas ya, Iya. itu dalam bentuk intuisi kita. Waduh, top. Sepakat saya. Itu mas. Tiba-tiba kita mendapatkan pencerahan. Oh ini toh. Iya barangkali. itu loh mas. Di situ mas. Nggak terus gebloger. Itu pengalaman saya seperti itu mas. Yo aku ki yo kowe ki yo aku. Itulah orang yang disebut dapat ilham, dapat wahyu. Itu loh mas. Ya, dia udah nggak usah jauh-jauh. Itu loh kesadaran diri kita. Kadang nyet itu, makanya jangan bohongin diri sendiri. Kan salah satunya di situ mas. Soalnya metu, gak situ. Rakyat yang metu. Soko omas delet metu. Itu wis metu wis. Gak no. Itu loh mas. Itu guru sejati itu dalam diri kita. Kalau menurut saya dalam bentuk intuisi. Bukan bleger. Bleger itu halu mas itu tadi mas. Tapi kenyataannya banyak orang halu ya mas sekarang. Dikait-kaitkan. Wallahu a'lam kalau itu mas. Tapi gimana caranya supaya terbebas dari belenggu halusinasi tingkat dewa dewi? Tapi gini mas, masing-masing orang kan beda mas. Jadi kita nggak bisa ngejudge harus milih tingkat dewa dewi kayak gitu mas. Dewa dewi atau kenangannya? Oh aduh, wes kita menang. Mampus ya. Itu mas. Kenapa ya? harus gimana mas? Hah? Harus gimana supaya terbebas? Supaya murni gitu, kesadaran. Kalau murni, kesadaran murni. Kalau kita hening mas, kita mencapai keheningan
Tapi jangan hening, bedanya jangan disamakan dengan melamun loh mas ya. Melamun kok kerasukan malahan. Mas kalau pengen belajar hening, meditasi, semedi itu haruskah pakai guru penuntun manusia? Menurut pandangan pribadi loh. Ya sebenarnya diri kita itu bisa mas. Sudah cukup. Iya cukup. Cuman kan ada kalau sekolah-sekolah itu ada mas ya. Iya ya. Cuman itu kan step-stepnya. Kalau jenengan secara sadar atau tidak sadar, ya nggak apa sih. Misalnya berguru ke siapa, tidak menutup kemungkinan mas ya. Tapi sebenarnya jenengan pas kayak gini ngerokok itu sama juga loh jenengan semedi loh. Iya ya. Tapi jangan ngelamun loh mas ya, ngerokok itu juga sama mas. Ini Esensinya sama ya? Esensinya sama mas. Tuh. Ya makanya kita kadang ke hutan atau interaksi dengan alam sebenarnya itu menyamakan frekuensi kita mas. Itu loh. Kan ada gelombang-gelombang tertentu mas yang harus kita ambil dari alam itu mas, misalnya di hutan atau di mana gitu. Itu energinya kuat banget mas kalau misalnya di hutan atau di gunung. Itu yang kita ambil sebenarnya energinya itu loh mas. Oke. Monggo dilanjut mas Andi. Kita kembali ke itu mas, ke tadi gambaran-gambaran yang akan terjadi nanti itu tentang bencana itu mas. Ya. Itu kalau dilihat dari mata batinnya panjenengan, itu penyebabnya apa mas ya? Apa memang sudah jatah itu? Ini flashback lagi mas. Flashback. Sebenarnya jatah itu ya salah satunya itu mas ya. Salah satunya itu. Jadi ya memang harus dijalanin mas. Memang itu seperti yang akan itu terjadi, iya ya. akan terjadi. Cuman yang sebenarnya pokok utama yang membuat kerusakan itu kan manusianya sendiri. Salah satunya itu serakah itu loh mas. Yang kadang-kadang membawa bencana kan seperti itu mas. Itu penyebab utama mas ya. Iya. Kalau selain itu mas, kayak kejadian yang akan datang itu, kira-kira selain gambaran itu yang sampean dapat apa mas itu? Kayak suara atau gimana itu? Ya Selain kalau gambaran. kalau suara sih Bisikan-bisikan atau gimana itu? jarang mas bisikan suara. Cuman kalau jatuhnya di intuisi tadi mas. Intuisi. Jadi ada memang kita dikaruniai pendengaran seperti itu. Tapi kalau suaranya itu nggak jelas banget tuh nggak. Intuisi ya kadang tuh ya jelas gitu mas. Kita bukan mata batin nggak. Kadang jelas gitu loh mas yang saya ceritakan tadi mas. Jelas langsung. Yo kadang-kadang itu ya. iya kadang duduk kayak gini kan. Kayak TV gitu mas. Iya mas. Gitu. Malam apa siang gitu kayak Ya gitu? kadang nggak tentu mas. Jelas ya mas. Jelas banget. Jadi ya 3 dimensi mas. 3 dimensi itu gini loh mas. Seolah-olah kita tuh ada di situ gitu loh. Gitu. Lewat gitu ya kayak TV gitu. Oke. Ya sebenarnya bukan mata batin mas ya kayak gitu mas. Iya. Kita sedikit mas. Kita sedikit menambah ya. Di India itu kan ada anak ajaib namanya Abhigya Anand. Jadi dia meyakini bahwa bencana paling mengerikan itu belum terjadi, ya kan? Bahkan mulai 10 Desember dunia ini akan diguncang oleh berbagai macam persoalan serius, termasuk kemudian krisis pangan, air dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia, karena menurut saya kalau Indonesia itu krisis pangan dan krisis air bersih itu sesuatu yang nggak logis menurut saya, kecuali di negara-negara yang di luar Indonesia. Dan mudah-mudahan itu menjadi lompatan yang sangat serius, kejayaan Indonesia dimulai dari situ.
Sekarang kan negara-negara yang besar udah banyak mulai yang collab ekonomi dan lain sebagainya. Iya. Nah, terkait 10 Desember itu, nah akan dimulai dari situ itu, apakah sampean akan merasakan hal yang sama atau enggak kira-kira? Yang itu Mas ya. Iya. Saya belum ke arah situ Mas. Iya. Ya kalau saya berharap tuh nggak ada lah gitu aja Mas. Tapi kalau ke depan kayak bayangan seperti kayak pandemi yang lebih serius gitu ada nggak Mas? Ada Mas. Ada ya? Tetap ada. Itu tetap ada. Cuman kalau krisis air nanti memang akan terjadi Mas kayak gitu Mas. Krisis air? Iya. Di negara kita yang kaya raya gitu. Di negara kita? Iya. Waduh, tidak hanya jenengan yang ngomong seperti itu. Itu serius Mas. Krisis air, krisis pangan. Ada Mas nanti Mas. Apa yang menyebabkan krisis air itu Mas? Logikanya kan sumber air di Nusantara ini kan sangat luar biasa. Iya. Yang saya bilang tadi Mas. Oh iya. Keserakahan manusia itu yang merusak semua alam itu Mas. Akhirnya alam marah Mas. Nah, kalau sudah banjir di mana-mana kan memang gimana cari air bersih ya Mas? Salah satunya itu Mas. Bahkan mau cari bahan makanan pun susah Mas. Ya. Makanya ngomong itu belum terjadi sekarang harus pandai-pandai menyeimbangkan merawat alam ya Mas. Itu wajib Mas hukumnya Mas itu Mas. Alam itu bagian dari hidup kita loh Mas. Anasir-anasir alam, makrokosmos, mikrokosmos itu adalah diri kita loh Mas. Salah satunya di situ Mas. Iya. Makanya alam termasuk semesta ini harus kita pelihara, kita hargai Mas. Mereka juga punya nafas, punya energi. Oke. Berarti terkait dengan ramalan anak ajaib yang di India itu, yang bulan Desember itu, jenengan nggak berani bicara itu Mas? Nggak berani Mas. Nggak berani ya? Iya. Mudah-mudahan aman-aman, terkendali, tidak ada apa-apa ya Mas. Insya Allah kalau Indonesia masih aman. Oh masih aman ya? Masih aman. Yakin ya? Iya, masih aman. Oke. Mau baca. Ayo silakan Kak. Oke, break dulu ya. Break dulu. Oke.